Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Fadila Nurul Salihah dari jurusan Bimbingan Ilmuwan Islam Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa marah, merasa capek, merasa sedih pada kehidupan ini? Pastinya pernah ya. Hal itu cukup sering dialami oleh orang-orang di kehidupannya. Misalnya, kok orang itu bisa sih bersikap kayak gitu ke aku? Apa nggak mikir? Hal itu bisa membuat orang lain sakit hati. Nah, hal itu sangat wajar kok. Bahkan saya sendiri pun juga mengalami hal itu. Tapi kita bisa menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Nah, menanggapinya itu bisa dengan menerapkan psikologi positif. Nah, apa sih psikologi positif itu? Psikologi positif merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang berfokus pada aspek-aspek positif dari pengalaman manusia. Contohnya, kebahagiaan. Psikologi positif ini berbeda dengan psikologi tradisional, karena psikologi tradisional berfokus pada pengobatan masalah mental. Sedangkan psikologi positif di sini ada untuk memperkuat apa yang sudah baik dan membantu seseorang merasa lebih sehat, lebih baik, lebih bahagia, baik secara fisik maupun mental. Psikologi positif pertama kali diperkenalkan oleh Martin Seligman pada akhir tahun 1990-an. Dengan tujuan utamanya untuk memahami dan membantu menciptakan situasi yang dimana orang merasa lebih baik dan merasa lebih bahagia. Tidak hanya fokus mengatasi masalah, tapi juga bagaimana seseorang bisa mencapai potensi mereka yang maksimal. Nah, konsep-konsep kunci dalam psikologi positif itu apa aja sih? Yang pertama, kebahagiaan dalam hidup. Nah, terapkan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dari materi saja atau uang, tapi terapkan bahwa kebahagiaan itu dari dalam diri, dari pikiran dan sikap kita seperti apa. Yang kedua, kekuatan karakter. Nah, Martin Seligman dan rekan-rekannya menciptakan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu kita harus bersyukur dalam hidup ini. Kita bisa sehat, bisa bernafas, bisa beraktivitas secara normal, dan lain sebagainya. Itu harus diterapkan ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu flow atau aliran. Nah, jadi dalam hidup itu harus mengalir sesuai alurnya, itu bagaimana, ikuti saja alurnya. Nah, konsep yang keempat yaitu resiliensi, yaitu bagaimana kita bangkit, kita menstabilkan di tengah-tengah tekanan yang kita alami. Berikutnya, religiusitas psikologi, yaitu seberapa dalam seseorang percaya dan menjalani ajaran agamanya. Psikologi religiusitas dipelajari karena bisa memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Religiusitas penting karena membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih kuat dalam menghadapi masalah, juga memberi makna dan tujuan hidup, serta membuat orang lebih jujur dan peduli terhadap orang lain. Nah, penerapan psikologi positif dalam kehidupan itu bagaimana sih? Nah, misalnya nih, lagi merasa sebal, merasa marah pada seseorang, entah itu karena perbuatannya atau karena perkataannya. Nah, kita tuh malah nggak boleh membenci orang itu, karena sama saja kita membenci Allah. Karena orang itu juga diciptakan oleh Allah, tapi bencilah atas sikapnya. Karena yang salah itu sikapnya, bukan orangnya. Nah, bisa juga dengan bersikap bodoh amat. Mau dia berbuat seperti apa, mau dia berkata seperti apa, kita nggak usah mikirin, kita nggak usah ambil pusing.
terapkan juga bahwa kebahagiaan itu tidak berdasarkan materi atau uang, tapi kebahagiaan itu juga bisa dari pola pikir dan sikap kita. Nah, bisa juga dengan menerapkan flow dalam kehidupan. Flow sendiri itu artinya mengalir ya teman-teman. Jadi ya sudah, kita mengalir saja, mengikuti kehidupan kita itu bagaimana, jalannya bagaimana. Dan dulu sebelum saya mempelajari psikologi positif ini, saya merasa pikiran penuh dan sedikit-sedikit kesal terhadap orang yang berperilaku seenaknya saja. Tapi setelah saya mempelajari psikologi positif ini dan sedikit demi sedikit mulai menerapkan dalam kehidupan saya lebih jauh tenang, lebih santai, dan lebih bahagia. Jadi ketika kita sudah menerapkan psikologi positif dalam kehidupan, kita akan merasa jauh lebih tenang, lebih sabar, lebih santai dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ilmu psikologi positif ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan pikiran kita tidak akan dipenuhi dengan rasa kekesalan dengan seseorang. Dan kita juga tidak akan membenci orang-orang di sekitar kita, dan kita akan selalu baik dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama menerapkan ilmu psikologi positif dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.